Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sampai hari nan ke-6 baleh bulan Syawal. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berumbudiah sampai akhir hayat kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Untuk itu kita yakin ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita renungkan ayat-ayat maupun kalimah-kalimah zikir-zikir yang kita baca di dalam salat, kita yakin bahwa seluruhnya itu akan menghindari, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu petangko kita jalekan bagaimana seorang yang salat itu tidak terperangkap untuk berbuat mubazir. InsyaAllah dalam kajian wara, ibu dan bapak, kita akan melihat tokoh-tokoh yang telah mencontohkan bagaimana mengamalkan Islam itu dengan baik. Nanti juga kita ambil dari kitab wara yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu perangai-perangai. Di ketika orang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu seharusnya parangai ambo ba'a, seharusnya tindakan ambo ba'a. Itu yang akan kita jelaskan nanti. Maka wara itu adalah pada dasarnya perbaikan hati. Dijelaskan bahwa orang-orang yang mengucapkan iyyaka na'budu itu adalah orang yang hatinya memang benar-benar menyembah Allah. Di lain pihak pernah kita menjelaskan yang beribadah itu sebenarnya apa? Yang beribadah itu sebenarnya roh. Nanti roh itu akan diwarnai dengan roh. Pertama roh yang ada di jasad, kedua roh yang diturunkan Allah. Roh yang ada di jasad adalah roh kita sendiri, sedangkan roh yang diturunkan Allah adalah Al-Quran. Untuk itu manusia akan menjadi baik ketika rohnya itu diwarnai oleh Al-Quran itu. Untuk itu ibu bapak jemaah Allah, bagaimana upaya untuk menciptakan hati itu menjadi baik, hati itu menjadi lunak, hati itu menjadi jernih. Karena yang tidak mau berbuat mubazir itu hati, tapi hawa menyuruh. Yang tidak mau memperturutkan dunia itu hati, tapi hawa menyangkal. Untuk itu salah satu cara yang dapat kita fahami adalah dengan cara membaca dan mentadaburi Al-Quran dengan pemahaman
yang membuat hati menjadi hidup. Jadi ibu bapak, untuk memahami kajian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harusnya bagaimana? Setiap kita harus mentadaburi Al-Quran itu sendiri, memahami Al-Quran itu sendiri. Karena seluruh ayat-ayat seperti takwa ataupun nanti kita jalekan tentang tawakal, kita jalekan tentang sabar, kita jalekan tentang firar, seluruhnya itu berasal dari Al-Quran. Seperti dalam salat subuh tadi, kita dengar imam membaca ayat tentang bagaimana dialog yang sangat berat, yang sangat membuat kita terkesima antara Nabi Nuh dengan pengikutnya yang sangat ingkar itu. Kezaliman yang dijalankan Allah dalam perangai-perangai umat Nabi Nuh. Nah, kita dengar ayat itu, kita baca Al-Fatihah, kita dengar ayat, kita baca Al-Fatihah, kita dengar ayat. Itulah yang akan memperbaiki hati itu. Maka diharapkan ketika kita salat sunnah, seperti salat sunat rawatib, salat sunat tahajud, salat sunat yang lain, bacalah ayat-ayat yang lah faham gitu. Akan berbeda nanti dengan membaca ayat-ayat yang hanya sekedar hafal tapi tidak faham. Akan berbeda. Kenapa? Karena membaca ayat-ayat yang difahami akan menghidupkan hati. Akan menghidupkan hati. Hati itu hidup dengan apa? Antara ayat yang dibaca dengan hati nyokonek, nyambung. Itu. Bahami mengkena nyambung, mungkin salah cucu. Bahami mengkena nyambung, mungkin talinya putus. Mengapa Al-Quran dibaca hati tidak bergetar? Mungkin antara Al-Quran dengan hati ada masalah. Untuk itu perbaikan hati itu dimulai dengan mentadaburi Al-Quran. Dari tadabur itu nanti akan lahir sifat wara tadi. Hidup sederhana, berhati-hati jo anggota, berhati-hati dalam manggale, berhati-hati dalam memimpin. Hati-hati kok tokoh. Sebentar lagi kita tampilkan tokoh. Kemudian kita tampilkan perangai. Dua saja target. Kok perangai-perangai dalam hidup, kok tokoh-tokoh yang telah mengamalkan ibadah-ibadah itu. Jadi pertama itu. Untuk itu dijalankan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 6 ke 52. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal imanu walakin ja'alnahu nura yahdi bihi man nasya min ibadina. Dikata Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan antara hati dengan Al-Quran? Kata Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau roh. Roh di dalam surat Asy-Syura berarti Al-Quran. Di kata-kata lain daripada Al-Quran itu adalah roh. Nanti dalam surat Yasin dijelaskan Al-Quran itu liman kana hayyan. Al-Quran untuk orang hidup. Apa jelas mana? Jadi Al-Quran tidak untuk dibacakan pada orang mati. Al-Quran dibacakan kepada orang hidup, tapi kalau hatinya mati, Al-Quran tidak masuk. Al-Quran dibacakan kepada orang hidup, kalau hatinya hidup, maka Al-Quran akan menyatu dengan hati tadi. Di berapa banyak orang yang tidak tertarik mendengar Al-Quran, orang yang tidak menangis ketika mendengar azab, orang yang tidak bersinar cahayanya ketika mendengar ayat-ayat rahmat. Kenapa?
Karena informasi Allah dengan hatinya tidak connect, tidak masuk, tidak masuk ke masalah. Iku yang dialami umat Islam hari ini. Untuk itu, ketika kita cari yaitu tafsir surah Asy-Syura ayat nanka 52 itu dijelaskan oleh mufassirin apa yang dimaksud dengan wa kadzalika auhayna. Di situ dijelaskan yaitu wa kama auhayna ila ghairika minar rusuli auhayna ilaika ya Muhammad hadzal Quran. Sebagaimana kami wahyukan kepada selain engkau dari rasul-rasul, kami wahyukan pula kepada engkau hai Muhammad roh dalam bentuk Al-Quran. Wassamahu ruh. Al-Quran itu disebut dengan ruh li'anna fihi hayatun nufus. Karena dengan memahami Al-Quran itu jiwa-jiwa, hati-hati hayat akan hidup. Ini mengapa Allah menyebut Al-Quran itu roh? Dijelaskan itu wasammahu ruhan li'anna fi hayatun nufus min mautil jahli, dari kematian, dari kebodohan. Wa kana Malik bin Dinar yaqulu, dan adalah Malik bin Dinar berkata, ya al-Quran, madza zara al-Quran fi qulubikum, fa innal Quran rabi'ul qulub kama annal ghaisa rabi'ul ard. Hai manusia, siapakah yang telah menanam Al-Quran di dalam hatinya? Karena Al-Quran itu akan menghidupkan hati sebagaimana air turun dari langit menghidupkan bumi, tumbuhan. Itu fungsi Al-Quran. Kau orang mati, rohnya keluar, dipanggil anda menjawab. Kau orang hidup dipanggil langsung tak. Kenapa? Karena ada roh. Ini orang yang hatinya mati ketika Al-Quran dibacakan, ketika Al-Quran dijelaskan, tidak connect. Kenapa? Karena hatinya mati. Ikon tidak mau lah ditanam kacang, lah ditanam jagung, lah ditanam padi, tidak mau batu. Balonnya nak tumbuh ada tanah kari yang kerontang. Jadi ibu dan bapak Allah jelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Nabi Muhammad itu sebelum turun Al-Quran tidak tahu sama sekali kitab itu. Taurat tidak tahu, Injil tidak tahu, Zabur tidak tahu. Walal iman pun tidak tahu. Jale-jale. Jadi apa yang membuat Nabi itu mengenal iman? Al-Quran itu. Bagaimana orang Islam mengaku beriman kalau dia tidak tahu Al-Quran? Apa permasalahan dia? Nabi sendiri tidak tahu iman sebelum Al-Quran turun. Rohnya tidak hidup sebelum Al-Quran turun. Jadi begitu pentingnya ibu dan bapak kita memahami ayat demi ayat dalam Al-Quran. Ibu bapak tidak akan hina di akhirat kemudian kalau tidak pandai manggalih. Ibu bapak tidak akan hina di akhirat kemudian kalau tidak pernah sekolah. Ibu bapak tidak akan hina di hadapan Allah nanti kalau tidak pernah mendapat jabatan. Tapi ibu dan bapak akan merasa hina nanti ketika Al-Quran tidak tahu. Kau harus kita fahami. Berapa banyak orang kini nambah kaja-kaja mengejar ilmu dunia tanpa memahami Al-Quran. Ini orang mengejar kehinaan. Ini orang membuat rohnya mati. Ini orang membuat rohnya itu tidak berfungsi. Untuk itu dijelaskan walakin, dan tetapi ja'alnahu, kami jadikan balik kepada Al-Quran nur. Di Al-Quran ko cahayo, Al-Quran ko pelita, Al-Quran ko senter, Al-Quran ko lampu. Nah dibihi, dengan Al-Quran itu baru orang yang hidayah. Jadi kita membaca Ihdinas Siratal Mustaqim sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
tapi tidak mau tahu dengan Al-Quran, apa yang kita minta? Pertanyaan besar. Apa yang kita minta? Sedangkan Allah jadikan, yaitu walakin ja'alnahu nuran. Allah jadikan Al-Quran itu nur. Dengan Al-Quran itu nahdi, kami bimbing, kami beri petunjuk manusia. Siapa? Man nasya, indah sadono lodo, indah otomatis, tapi yang dikehendaki Allah. Kini kita untuk beranjak ke situ tidak mau apa? Merubah diri untuk belajar Al-Quran tidak mau. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah? Sedangkan belajar Al-Quran kita belum tahu kita akan dapat hidayah kalau Allah tidak berkehendak. Di mana terjadi perubahan besar dalam diri umat Islam karena mereka tidak mentadaburi Al-Quran itu. Dan perlu dinyoa MTQ. Dan perlu dinyoa khatam Quran. Khatam Quran kau mamutui anak belajar Al-Quran kau jale-jale mana gitu. Dia ulah khatam Al-Quran anak belajar Al-Quran sudah telah. Coba lihat berapa persentase anak yang belajar Al-Quran sudah khatam. Berapa persentasenya? Hasil lu kaji pagi ke mah, memang begitu. Di kita tidak menyadari tindakan kita membuat anak batulah bah khatam. Kata-kata khatam kau menuti. Pertanyaan apa kau anak itu ketika 30 juznya membaca lalu tidak? Pertanyaan saja. Anak-anak ibu, anak-anak bapak nalar di khatam tu disuruh membaca Al-Quran secara baik ketika 37 juz lulus indah. Carilah, mari kita tes agak surang. Tolong baca Al-Quran 1 jam 30 juz, iya. Lulus enggak makhrajnya? Enggak. Apa kau lawak selama anak-anak tu? Apa kau lalape tanggung jawab? Alun. Bagaimana? Membaca saja. Alun memang arti, alun mentadaburi. Kok dianggap enteng urusanku? Kok dianggap duniawi ada urusanku? Kok dianggap adat urusanku? Kok dianggap alai nagari urusanku? Jadi dah merusak tu awak. Jadi kita perlu mengaji ulang. Mengaji ulang. Apa kau lambolah bisakah mentadaburi Al-Quran itu? Karena ambo punya roh, ambo punya hati. Roh dan hati kau tidak akan hidup tanpa memahami Al-Quran. Ya bu, lihat kembali surat. Jadi Allah jadikan walakin ja'alnahu nadi bi manasya'u min ibadina. Walakin ja'alna hadzal Qur'an majalana. Tetapi kami jadikan dengan ayat Al-Quran nur, cahaya, wadia, sinar. Nur, cahaya, dia, sinar. Jadi cahaya itu dari Al-Quran, dia itu sinar. Jadi dia memantulkan. Al-Quran itu ketika masuk ke dalam hati, dia memantul keluar. Dalam bentuk perangai, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk tingkah laku. Maka dijalankan di situ wadia nahdi bihi ibadinal muttaqin. Kami beri petunjuk dengannya orang-orang yang bertakwa. Ma kunta ya Muhammad tabriku ta'rifu qablal wahyu. Hai Muhammad, engkau tidak tahu sebelum wahyu turun ma huwal Quran, apa itu Al-Quran. Wala kunta ta'rifu syara'iul iman, engkau tidak tahu juga syariat keimanan. Wa ma'alamihi, engkau tidak mengetahui ala wajhi tafsil, atas cara yang rinci. Maka di situ dijelaskan wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad la tarshudu, benar-benar membimbing ila dinil qayyim, dengan agama yang lurus, mustaqim dan lurus kokoh, huwal Islam, dengan Islam kok. Jadi Islam itu dilandasi kepada Al-Quran. Yo,
kami ko langsung baraja ma'rifat. Kalau kini kajian, ndak tahu Al-Quran, ndak tahu sunnah baraja ma'rifat. Ibu-ibu kalau pernah baraja ma'rifat, ma'rifat itu nampak tamu nak baraja dulu jalan paling rendah syariat. Syariat ko sunnah, as-syariat sunnah, as-sunnah syariat. Kalau ndak duduk sunnah, jangan coba-coba belajar ma'rifat. Dari itu tarikat itu Al-Quran, jalan itu Al-Quran. Baru nanti dia akan ma'rifatullah. Bagaimana dia akan ma'rifatullah sementara dia tidak tahu Islam, dia tidak tahu Al-Quran? Maka kece orang tarikat, kece orang ma'rifat, sunnah itu berfungsi sebagai kapal. Itu sunnah. Alat. Kapal itu bisa berlayar di atas laut. Laut itu adalah tarikat Al-Quran. Sementara ma'rifat itu adalah mutiara yang ada di dasar laut. Tidak akan bisa orang berlayar di atas kapal, di atas laut, kalau dia tidak menyelam ke dalam laut. Oh, bisa saja nyokada sampai ma'rifat. Tidak. Dia harus menyelami laut itu. Apa laut itu? Al-Quran itu sendiri. Jelek-jelek. Kita akan mengenal Allah. Tidak akan bisa kita mengenal Allah tanpa menyelami, memahami Al-Quran. Kau ibu dan bapak. Kau kata orang ma'rifat. Kini diajar saja orang ma'rifat tambah diajar Al-Quran. Gagal fokus. Aku nan kini kau merusak akidah orang. Diajar seorang ma'rifat. Bazikir salah, banyak salah sunat, banyak salah puasa sunat, banyak salah sedekah. Tidak bisa itu dah tanpa mengenal Allah, tanpa mengenal Al-Quran. Itu gini kajian boleh banyak. Cuma kau kajian orang kini, banyak salah sunat, banyak puasa sunat, banyak sedekah. Ya Ustaz, iyo amu pun tidak bisa beraja Al-Quran Ustaz. Sedekah saya banyak. Tidak ada. Bisa. Nah sedekah ibadah, nak beraja Al-Quran kau adalah menghidupkan hati. Dan itu kajian yang apa? Kalau raja Al-Quran apa bila kata mai? Kalau sedekah murah, cakope ke pasar sedekah murah. Jangan gampang-gampangkan agama ini. Rusak besok itu di hadapan Allah. Kamu banyak nonton tu. Tak terkaja raja ndaklah sedekah siapa banyak. Ndak bisa seperti itu. Sedekah kotaknya diciek lo, salat sunat kotaknya diciek lo, puasa sunat. Kunci Islam itu di Al-Quran. Kita jalan. Dia roh. Dia berfungsi sebagai apa? Sebagai nur. Itu mako paling banyak penyesalan di akhirat itu. Tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengenal Allah. Tiga kemasalan. Tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengenal ibadah dengan benar, tidak mengenal kalam Allah dengan benar. Itu penyesalan kita nanti di akhirat. Cuma kau anak-anak ibu nang khatam Quran besok, kau tolong ibu jangan putuskan, tolong bapak jangan putuskan. Adokan di musaji kita kau baraja tafsir sehari minggu 2 jam cukup. Tugas kita. Kata iyo 2 jam pagi subuh. Carian guru nang ketujuh dinyo. Tugas kita. Kalau tidak bawa hutang ibu dan bapak nanti di akhirat. Islam akan hilang kalau orang tidak memahami Al-Quran. Mereknya banyak, jumlahnya banyak, kualitas tidak ada. Jale. Bahan rancak merek pada tidak kualitas, merek sentiang tapi tidak bernilai barang. Merek agama tertinggi, Islam mulia, tapi nilai kualitas tidak nampak. Dan itulah mengarah. Kalau tidak hati-hati para orang tua, anak-anak kita akan tinggal merek nanti, KTP-nya saja Islam nanti. Ibu bapak jemaah yang Allah. Jadi yang pertama, bagaimana memperbaiki hati? Perbaikilah dia dengan mentadaburi apabila mentadaburi Al-Quran, satio membaca, satio mandanga. Orang membaca, awak mendanga,
atau awak membaca sendiri? Nah, untuk itu Al-Quran itu obat. Nah, makanya Allah kan, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Kita cari lo tafsir surah Yunus ayat 57. Jadi mentadaburi seperti itu. Kan kalau mentadaburi tadi, kalau kita dengar ayat kau, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Kalau pelajari artinya, hai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran dari Rabbmu, wa shifaa'un lima fis sudur, yaitu obat yang dalam apa yang ada dalam hati, yaitu obat yang ada dalam dada, wa hudan, dia petunjuk, wa rahmatan, dia rahmat untuk orang mukmin. Itu arti. Memahami arti tidak akan sampai kepada maksud. Kita cari hanya Allah, hanya mufassirin. Jadi baraja tafsir itu untuk mempermudah pemahaman Al-Quran. Ketika Al-Quran itu kita dengar, ketika Al-Quran itu kita baca. Dalam ayat 6 ke 57 di situ dikatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia. Di situ dijelaskan, khatabu li jami'il bashar. Allah berbicara kepada seluruh orang nan punya kulit indah berbulu. Itu artinya. Kulit kau kalau ndak berbulu, bah ciri khas mangkuk pacar, dek kulit wak ndak berbulu. Tapi kalau lah tabah kulitnya, lah bulu saya sebenarnya, bulu sebenarnya ndak pacar, ndak anas. Maka di situ dijelaskan kepada, qad ja'akum hadzal Qur'anul azim, telah datang kepadamu Al-Quran yang mulia, alladzi huwa mau'izatul lakum. Al-Quran itu adalah berfungsi sebagai pelajaran. Nah, kalau lapar aja pelajaran. Mau'izah min khalqikum, dari penciptamu. Balioto baru mereknya Toyota, ko buku petunjuknya Pak, ko cara membawanya Pak, ndak mu awak, ndak ada santala itu Toyota Pak tu rusak. Batu, yang bawa nyambuk ke manganya. Buku wak simpan capaan jauh-jauh kita pakai. Bali TV, bantu ko Pak, ndak kita pakai petunjuk, angui TV ibu. Bako barang-barang na murah, amuah kita menjadikan memakainya pakai petunjuk. Kok barang nan paling mahal, barang nan paling mahal kuah, badan joroh ko paling mahal ko. Ndak ada nan sama badan joroh, ko ndak amuah kita pakai petunjuk. Kepertanyaan besar. Nan murah-murah tapi kerusak. Contohnya, oto murah. Contohnya, balicat sayo, ko buku petunjuk. Pacolo dulu ke mancat. Padahal cat itu harganya 1.000. Bali TV harganya 10 juta. Baca dulu petunjuk. Bako ruah nan sangat berharga tu ndak amuah kita baca petunjuknya. Pertanyaan besar nanti. Sayang 2 miliar, sayang roh. Ngapa? Sayang roh. Bako roh tu ndak ada petunjuk. Jadi seperti itu nanti terjadi dalam kehidupan kita kalau memang kita ndak amuah memahami Al-Quran itu. Jadi ulama melihat kan berbeda. Aku kan kalau terjemahkan tidak bisa mengerti. Jadi ketika mufassirin menjelaskan, yaitu Allah berbicara kepada seluruh manusia, yaitu bashar, yaitu apa itu? Qad ko namanya takkid sabana-bana. Ja'akum, lah datang kepadamu hadzal Quran, Al-Quran ini. Al-Azim, maha agung dia. Kenapa? Karena turun dari yang maha agung. Maha benar dia. Kenapa? Karena turun dari zat yang maha benar. Fungsinya apa? Alladzi huwa mau'izatul lakum.
Allah kama jawa jo Al-Quran. Allah nan akan menjadi guru, kita nan akan menjadi murid. Bahkan dak amu jadi murid Allah. Di mama ibu dan bapak, urang amu nan dak amu mempelajari Al-Quran, inyo ndak kaba guru kepada zat yang maha alim. Inyo ndak kama minta kepada zat yang maha kaya. Inyo ndak akan minta ampun kepada zat yang maha pengampun. Inyo ndak akan minta hidayah kepada zat yang maha memberi hidayah. Ikut nanti. Tapi kau orang ndak tahu apa-apa, pasti tungkin. Jadi dijadikan Allah akan mengajarmu dengan cara apa? Menurunkan Al-Quran. Kini tidak boleh kita beranjak Allah. Padahal Allah itu Al-Alim, yang maha tahu. Alamul Ghuyub. Bahkan sekali aja Allah kepada Nabi Adam kalah langsung malaikat. Kita malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Walaupun kami lah dulu duit dari Adam, ndak ada kami dah punya ilmu selain ilmu yang datang darimu. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah aja cie saja kebenaran nama-nama seluruh benda, nama-nama seluruh zat, nama-nama seluruh ciptaan Allah. Selesai. Jadi nan diajak Allah tu manusia itu. Kini ko Allah turunkan Al-Quran apa? Seluruh konsep ilmu ada dalam Al-Quran itu. Kita tidak mau tahu. Kita cari juga narandah. Kau ada nan tinggi. Dia agak ragu nanti kalau ada orang sampai sekolah ke Padang bawa ongkos tapi tidak mau sampai sekolah kamu saja nama raja tafsir. Kau ragu ada orang kau. Bahannya cari nan buruak nan raja nak demuat. Ya bu, beri mau semua ibu. Kau dek menjelekan tafsir. Kau ingin kita mentadaburkan Al-Quran seperti itu. Jadi oleh sebab itu, ayat itu, lanjutan pemahaman seperti itu lagi. Maka mufassirin menjelekan, yaitu wasyifaul lima fi sudur. Al-Quran itu ube nado di dalam dana ado ma ube dado, yaitu yasfi syafa yasfi. Mengobati, menyembuhkan mafiha apa saja yang ada di dalam dada min syakin wal jahli, penyakit ragu. Penyakit apa? Ragu kabayobana mencari akhirat tua tu nang kedipek di berubahnya Al-Quran. Di mana ragu tu ada di dalam hati. Bayo bana wa kakirat kemudian bakago tunyo hati. Itu nak dibuang jo Al-Quran. Di bawah orang mangkonda bayo bana kakirat, di hatinya syak. Ba mangko hatinya syak, dia tidak percaya ke Al-Quran. Jadi ada buanan jalan antara Al-Quran dengan hati itu. Jadi nak diubah itu hati nama hati nan ragu. Tapi untuk dunia investasi sebanyak-banyaknya aman, investasi sebanyak-banyaknya. Tapi untuk akhirat, babu, untuk adu dua di surau saja, untuk adu dua di kadai saja, babu mana? Urang manggale, ambo lalu cah di surau lalu saja. Kau beri mau pak, nak diskor. Jadi pak, ube ragu dan cakukuah. Itu di penyakit yang boleh bayar tu apa? Penyakit ragu. Tu yang boleh bayar. Ragu awak kai duit di akhirat. Ragu awak kadapat sarugo nan seindah tu. Ragu awak kadapat pasangan sekian banyak. Ragu. Tapi kalau pade, kalau yakin, aman. Jadi Al-Quran itu mengajak orang kepada yakin. Mengajak orang kepada yakin itu di atas iman. Kok ragu orang belajar Al-Quran? Kok tidak ragu orang menceli S2, menceli S3 dan lain-lain? Kok bak raja ragu? Sebenarnya belajar Al-Quran tidak sabarek pai kuliah benar. Berapa membayar kuliah semester? Lain 5 juta.
Alah 15 juta apa-apa macam-macam sedekah kok. Selama 6 bulan kok. 6 balik minggu. 6 balik minggu uang kuliah 6 balik juta. Berapa seminggu? Berapa seminggu tu? Nggak sekejap tu. Kenapa? Mau hadir di pengajian bahagia. Inilah orang yang sakit hati itu. Ada kecil sakit hati kau berani kau. Tapi nya Allah itu nan sakit hati itu. Sakitnya syak. Anak kedua, jahlu, hati indah tahu Al-Quran, jahil. Jadi untuk mau be hati nan sakit, dek ragu hati nan sakit, dek jahil. Tadi apa? Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Datang Allah sebagai pengajar, kita sebagai pelajar. Nah, gratis. Pelajarilah, dengarlah. Kalimatnya nanti, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Kan jelek. Ya Allah, ya Rabb, kami sabana-bana baraja. Rabbana innana sami'na, innana sabana-bana baraja. Lama tasamiya. Munadi, penyeru. Yunadi, ya, kepada apa? Kepada Rabb. Untuk apa? Beriman. Fa amanna, maka kami beriman. Di proses itu, Rabbana innana sami'na, innana bayubana. Dalam surah Kaf, al-qasam'a, pasang telinga, buka hati. Pasang telinga, buka hati dalam surah Kaf. Nah, ibu bapak, untuk itu UBAT, penyakit hati itu syak dan jahil. Nanti kita jalankan asyak ada jahil. Kemudian kita jalankan lagi, hanya mufasirin lagi lanjutannya, wa huda wa rahmatal lil wa hidayatu minad dalal. Al-Quran itu petunjuk dari orang supaya indah sase. Dalal banyak, kesesatan tu banyak dari segala segi, sesat. Petunjuk cuma satu, Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut nur itu tunggal, tidak ada nawar dalam Al-Quran, hanya nur saja. Berarti petunjuk itu satu, yaitu Al-Quran saja. Jadi kalau kamu mencari petunjuk, balik ke Al-Quran. Kalau akan memahami petunjuk, fahami Al-Quran itu. Kalau ingin mendapat petunjuk yang benar, fahami Al-Quran itu. Jadi, sementara kesesatan itu dalin orangnya, dalal kesesatan banyak. Untuk itu dijalihkan lagi warahmah dan sebagai rahmat li ahlil iman, kepada ahli iman. Qala Saibul Kasyaf wal makna qad ja'akum kitabun jami'un li hadhil faraid dil azimah minal mau'izah. Ulama yang bernama Kasyaf telah datang kepadamu kitab yang sungguh sangat lengkap dengan faidah-faidah yang sangat agung, dengan pelajaran-pelajaran yang sangat tinggi, wa tambi ala tauhid, yang mengingatkan kita kepada mentauhidkan Allah, wa dawa usudur minal aqidah fasid, dan obat dada dari akidah-akidah yang salah, wa du'ai ilal haq, wa da'a ilal haq, dan menyeru kepada kebenaran, wa rahmatan liman amana bihi minkum, dan rahmat hanya untuk orang yang beriman saja. Dia kerajo pertama dulu mentadaburi Al-Quran. Setelah membaca, pelajari artinya, kemudian pelajari tafsirnya, kemudian tadabbur. Nah, satu, hati akan menjadi baik. Yang kedua, yaitu kerajo kita berzikir dengan lisan dan hati. Ambo agak ragu. Kadang-kadang orang membaca la ilaha illallah pun tidak sadar.
Ragu mau. 2 hari ko mau kadang-kadang ada di beberapa tampek mau lihat imam ko nyorus tibo batu. Kalau ndaknya tibo nanti orang ndak baca la ilallah banyak-banyak sudah salat. Tu ada ulun imam nanti. Mau kecian. Ambo tanya ke orang tu, ya patang ba ndak salat kerana? Ndak perlu benar dus. Tapi bama ko kalau lalu lupa kunut lupa zikir pagi, hebohnya. Apa yang? Kenapa? Karena ndak memahami surat Ar-Ra'd ayat 28. Kita baca lo ibu dan bapak surat Ar-Ra'd surah nan katiga balik ayat 28 tu. Kan ayat ke apa ada kok? Iaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan tenangnya Allah. Maksud ayat surah Ar-Ra'd ayat 28 itu tentu kita tadaburi lo balik. Kalau hanya kita sekedar memahami arti, kita tidak paham. Di situ dijelaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dijelaskan oleh mufassirin, yaitu haza badalu wal makna yahdi ahlul inabah. Di situ diberi hidayah orang-orang yang telah inabah tobat, wa humul ladzina amanu, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, wa taskunu wa tastanisu qulubuhum, yaitu tenang tentram jiwa mereka bizikrillahi wa tauhidihi, dengan mengingat Allah dan dengan mengesahkan Allah. Jadi tidak sekedar mengingat, maka kalimat yang terbaik dalam zikir itu afdalu zikri la ilaha illallah. Maka Nabi menyatakan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu di sana. Dia membuat tanah itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, wahdah, dia esa. La syarikalah, tidak ada yang mempersekutukan baginya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya seluruh kekuasaan, walahul hamdu, miliknya seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca leko sebanyak-banyaknya dengan pemahaman, dengan santai, dengan tadabbur, dengan jiwa yang tenang, dengan suara yang khafi. Rasakan ba'a tenangnya jiwa sudah. Ya Bu? Tapi la ilaha illallah tidak. Malah ke dalam kitab ilmu qayyim, makin kareh membaca la ilaha, makin kareh hati, makin kareh hati. Kelih saja. Cuman dek kitab ko Ibnul Qayyim kan agak kareh sekecil. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kareh lo sebenarnya. Tapi kita coba-coba. Kita akan bahas itu agak 2 minggu. 800 sampai pelana ayat ko kita coba agak 2 minggu. Itu kan dibaca, diambil kesimpulan masuk. Ya Bu? Jadi ibu, bapak ada waktu baca la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa bidzalika la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, ditadaburi, diranuang-ranuangkan, insyaallah hatiku akan menjadi lunak, insyaallah syariat itu masuk, insyaallah kedekatan kita juga Allah akan datang. Tuh, jadi dijalankan yaitu dengan cara itu. Maka di situ waji'a bisighatil mudhari'. Nah, jadi mengapa tatma'innu itu dipakai dengan sigat fi'il mudhari'? Li ifdati dawam, agar bermanfaatnya dawam selalu. Yaitu alladzina, jadi
akan selalu hati itu tenang kalau kita selalu berzikir. Nah, jadi itu di mako di Allah memakai kalimat fi'il mudhari' yaitu alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Mengapa pakai kalimat fi'il mudhari' tatma'innu? Agar hati itu selalu tenang kalau orang-orang beriman itu selalu berzikir. Di salah satu ibadah nanda ado putih-putihnya, nanda ado batasan waktu dan tempatnya, zikir itu. Kalau salat ada batasnya, kalau haji ada batasnya, kalau puasa ada batasnya, kalau kurban ada batasnya. Tapi zikir tidak ada. Kenapa? Zikir itu kehidupan hati. Hatiku bergerak terus. Maka Allah memakai kalimatnya fi'il mudhari', selalu tenang. Kalaulah Allah memakai kalimatnya fi'il mudhari', berarti dia adalah dawam. Akan selalu tenang hati itu kalau lidah dan hati itu selalu berzikir. Jadi terjadi hubungan timbal balik. Timbal baliknya lidah berzikir, hati tenang, lidah mau berzikir. Tiba orang berang, bamang ke orang berang tidak berzikir karena hatinya tidak tenang. Jadi kalau orang pemberang, zikirnya kurang. Kalau orang banyak berzikir, pemberangnya kurang. Kamu rasa ini jadi. Bamang ke pemberang, zikirnya kurang. Oi Pak pemberang, yo berzikir sudah. Tidak jadi pemberang. Kamu rasa. Hanya istighfar, sabar. Kan itu. Orang sabar. Sawana berzikir Pak, baca astagfirullah, baca la ilaha illallah. Papanya, Pak, sampai tanang beliau. Darahku cakulah 180 turunan sampai warah 120. Nah, itu. Itu kali. Boleh orang pemberang itu tidak berzikir terus. Tapi orang berzikir kenapa? Tatma'innu hatinya tanang-anang ke berangnya lai. Anang ke dirusuhannya lai. Hatinya lah tanang. Nah rusuh aku kan hati nendak tanang. Nambah merangku kan hati nendak tanang. Jadi kita inok kan kalam Allah tu ya Allah. Hebat bana engkau ya Allah. Kami nambodo ya Allah. Tak tahu di kami ya Allah. Kami kau bantu ayam ya Allah. Aduh nampak ibu ayam. Ayam di seraan ameh agak 10 ameh. 10 buah cincin di seraan. Di seraan lo jaguang 10 buah. Mana dia biak no? Tu ayam. Dia awak barago jaguang pada ame. Barago dunia pada akhirat. Barajo ilmu yang lain dari Al-Quran. Kau ayam awak. Padua sacie ame. Same bara 2.100.000. Dapik jaguang 10 karuang. Harus paham gitu. Dengan memahami ayat dengan ayat dunia aku kadape. Dengan engkau berzikirnya Allah, apapun kehendakmu akan kewagian ya Allah. Itu jalan Allah. Pak banyaklah berzikir, doa-doa awakku akan dikabulkan Allah, akan dikabulkan. Lupa apa doa pun kebutuhan akan dikabulkan Allah. Ikut anda yakin begini. Itu mangkot tabang orang sudah Jumaat. Sudahlah sudah Jumaat. Jumaat ke berapa? 15 saf ke lekang. Agak sampai saf tabang sudah. Assalamualaikum. Tapi ya cocok nak kaji ko Pak Zulkifli senang kare-kare tu lo cara. Kan itu masalahnya. Tabang de hati itu ndak beres. Harusnya salat zikir selesai lah dulu. Salat sunat lah dulu. Tapi kau tiba di rumah, indah lo masalah salat boleh capek. Ayo mau salat tiba di rumah. Mangauda tadi minum kopi. Mangga udah terima telepon mau tadi lah Pak. Tadi baku padoal pai ke surau sekali sejumat kadang-kadang. Kok hati, perlunya pendidikan hati. Nah, untuk itu maka ketika kita coba apakah memang mentadaburi itu menghasilkan yang baik. Maka dijelaskan di situ dawamul itma'inna akan selalu hati itu tenang. Wastamarar akan selalu dia bercahaya. Maka di situ dia kan ala bi zikrillah tatmainnul qulub, yaitu ala apakah
dengan mengingat Allah itu, ayyuhal qaum, hai seluruh kaum, fa inna bidzikrillah, maka sesungguhnya dengan mengingat Allah, tasta'nisu wa taskinu qulubul mu'minin, fala yash aruna bi qalaqa wa taraba min sawa'il ikab. Jadi di situ dijelaskan bahwa dengan zikir itu dia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh hatinya. Jadi hawa cako harus dikalahkan oleh hati. Hati cako harus ditenangkan dengan zikir. Zikir tadi harus didasarkan mencari ridha Allah. Itulah konsep-konsep ma'rifah kalau kita ingin beraja ma'rifatullah dulu. Di memahami Allah dengan beraja Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan hati. InsyaAllah kehidupan akan lebih bahagia, dawamul ta'itman, akan selalu tenang, akan hidup kau berharga. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, itu kajian nan kedua. Maka kalau kita cari satu persatu, yaitu di situ dijelaskan, maka hati itu akan tenang dengan cara itu. Maka alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila dia mengingat Allah, maka isma'azzat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Maka dalam surah Al-Anfal ayat naco kita baca, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, wajilat qulubuhum, tadanga azan tinggaan karajo. Allahu akbar, Allahu akbar, hati yang hidup langsung berhenti karajo. Itu hati yang hidup. Hati yang mati cahlailah waktu panjang. Jadi kalau kita duduk-dudukkan kajian ko musaji limo suku ko, kalau lai duit atirang sadonyo ndak tamuek do. Tu jale tu. Bamang ko masih lapang jo de alun seluruh hati berzikir pada Allah. Sebesar apapun, bayangkanlah bara jumlah penduduk dibanding Gadang Surau. Tu dulu. Bamang ko ndak penuh surau karena hatinya seluruhnya ndak hidup. Karena hatinya seluruhnya tidak memahami Al-Quran. Karena seluruh hati belum berzikir kepada Allah. Yo karena jadi kan awak mengaji Al-Quran. Sesuai. Jadi buat beda kita dengan. Untuk itu hati yang hidup itu bagi Allah, yaitu alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnul maab. Dengan hati yang hidup tadilah maka hidupnya amal. Dengan hati yang hidup tadilah dia bersegera untuk beramal. Dengan hati yang hidup tadilah dia aqimuddin, taga agama di dirinya. Jadi kalau kita lihat nanti ayat-ayat nan kita baca ibu, contoh-contoh kita baca nanti agak banyak awak kunan jauh dari sifat wara. Jauh benar. Nah, kemudian waktu tangguang dijalekan berarti apa? Dijalekan oleh mufassirin hati yang hidup itu amal mukminuna ahlul amal saleh. Adapun orang mukmin yang hatinya yang hidup, kecek mufassirin adalah ahlul amal, orang-orang yang suka beramal saleh. Faqiratul aini lahum wa na'ama ma yulqauna minal hana'i wasa'adati fi marja'i wal munqalabi. Di situ dijelaskan bahwa hatinya akan menjadi qurrata ayun. Dijanjikan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun
Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi hati yang bersih, hati yang sudah baik tadi, dia beriman beramal, amalnya itu kembali memperbaiki hati. Jadi ikut terjadi siklus. Makin bagus amal saleh, makin bagus iman, makin bagus hati, makin bagus pergaulan, makin bagus kehidupan rumah tangga, makin bagus kehidupan bermasyarakat. Batu ini saling tolong menolong batu. Siklusnya batu itu. Siklusnya ayam makan cacing. Ayam dimakan orang beol dimakan cacing, itu siklus ekonomi, siklus biologi. Seperti itu. Jadi siklus antara Al-Quran, hati, ibadah, kehidupan akan seperti itu. Dan itulah yang kita inginkan sampai mati itu. Kita tetap beramal saleh, kita tetap beriman. Itu bangko doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Sadonya husnul khatimah, akidah yang benar, kemudian ibadah yang benar. Itu yang kita cari. Nah lain-lain kita tinggalkan. Carilah lah banyak orang Sungai Puana meninggal, ada yang dibawanya ke dalam kubur. Hati bawa ibadah bawa. Nana ratu, nan bini, nan anak, nan istri tinggal ada teh. Nang gak dibawa itu. Inilah orang al-qayyis, orang cerdas tu disitu. Orang cerdas inyo persiapkan nang gak dibawanya. Orang tak cerdas, lah tengah jalan kaca-kacai. Alah lampati lampu, cari senter, alah lupa. Alah, ndak ada dengan makan. Cari nasi, ndak ada nasi. Nasi cakolah lah buat tapi tinggal aku. Jadi jangan kita menjadi menyesal di akhirat nanti. Penyesalan pertama adalah tidak mau memahami Al-Quran. Penyesalan kedua apa? Tidak mau ittiba Rasul. Tidak mau mencontoh ibadah Rasul dan para sahabat. Baru kaji kita sepagi ko. Banyak lagi kaji wak ya bu yo. Mudah-mudahan ibu dan bapak indak tersinggung, kau tersinggung ke balolai untuk tu kan. Kau ke balolai kau tu. Ya dari sana kan, lah terlangsung. Tapi kita jelaskan pentingnya tadabbur dan zikir. Batu, tadabbur dan zikir akan memperbaiki hati. Hati yang baik akan menyehatkan badan sehat, jiwa sehat. Reda ada maaf subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.